Minasan, konnichiwa. Musashi no Guro, Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi Minano Nihongo, di mana kita sudah memasuki bab yang ke-46. Di bab ini, materinya cukup banyak. Ada 3 pola kalimat baru. Yang pertama adalah pola nani-nani tokoro. Yang kedua, pola tak bakari. Yang ketiga, pola hazu. Nah, untuk pola tokoro sendiri nanti dibagi menjadi 3, yaitu ru tokoro, kemudian teiru tokoro, satu lagi tak tokoro. Mengartikannya berbeda, tergantung kata kerja yang digunakan. Kalau yang ru tokoro itu maksudnya dengan kata kerja bentuk kamus, artinya baru akan atau baru mau. Kalau teiru tokoro berarti digunakan dengan kata kerja teiru, artinya sedang. Sedangkan tak tokoro digunakan dengan kata kerja bentuk lampau, bisa diartikan baru saja. Kemudian yang kedua, pola tak bakari, ini artinya cuma satu, yaitu baru saja. Tapi nggak sama dengan tak tokoro. Nanti ada sedikit perbedaan antara tak bakari dengan tak tokoro. Meskipun dalam bahasa Indonesia sama-sama bisa diartikan baru saja. Satu lagi, pola kalimat yang ketiga, yaitu hazu. Kalau hazu bisa diartikan seharusnya. Baik, kalau begitu langsung aja kita masuk ke bagian bungkei atau pola kalimat yang pertama. Dimulai dari pola nani-nani tokoro. Contoh kalimatnya seperti ini. Kaigi wa imakara hajimaru tokoro desu. Kaigi rapat, imakara dari sekarang, atau mulai dari sekarang, hajimaru mulai. Jadi maksud dari kalimat ini adalah meetingnya sekarang baru mau dimulai. Jadi ketika si pembicara ngomong, ini masih belum dimulai, baru mau. Imakara hajimaru tokoro desu. Karena tokoronya digunakan dengan kata kerja bentuk kamus, maka hal tersebut belum dimulai, baru akan dimulai. Nanti berbeda kalau misalnya hajimarunya dalam bentuk lampau. Misalnya hajimata tokoro desu. Kalau itu berarti sudah mulai. Ini karena bentuk kamus, jadi belum dimulai. Kaigi wa imakara hajimaru tokoro desu. Meetingnya sekarang baru mau dimulai. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan tokoro. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan kondisi suatu peristiwa. Apakah akan, sedang, atau baru saja terjadi. Jadi nanti ada 3 kemungkinan, apakah kejadian itu akan terjadi, sedang terjadi, atau baru saja terjadi. Nah, jadi pola tokoro ini dia hanya bisa digunakan dengan kata kerja saja. Bisa kata kerja bentuk kamus, bentuk teiru, atau bentuk ta. Makanya tadi di awal saya tulis ru tokoro, teiru tokoro, dan ta tokoro. Ini ketiganya termasuk dalam bagian pola nani-nani tokoro. Contoh kalimatnya seperti ini. Pan wa mou yakemashita ka? Pang itu roti, mo sudah, yakemashita ka dari kata yakeru artinya dipanggang atau terpanggang. Ini intransitif, terpanggang atau dipanggang. Transitifnya yaku. Kalau yaku, memanggang. Secara keseluruhan, arti dari kalimat ini adalah apakah rotinya sudah dipanggang? Pang wa mo yakemashita ka? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kan nanti ada 3 opsi. Yang pertama, belum dipanggang, baru mau dipanggang. Yang kedua, sedang dipanggang, masih belum selesai. Yang ketiga, baru saja dipanggang. Jadi udah selesai. Nah, 3 opsi jawaban tersebut bisa menggunakan pola tokoro ini. Kalau baru mau dipanggang, bisa dengan imakara yaku tokoro desu. Atau kalau sedang dipanggang, atau masih dipanggang, masih belum selesai, bisa menggunakan yaiteiru tokoro desu. Seperti yang ada di kalimat ini. Ima yaiteiru tokoro desu. Berarti rotinya masih dipanggang, belum matang. Satu lagi, kalau misalnya sudah dipanggang, bisa menggunakan yaita tokoro desu. Misalnya, tattaima yaita tokoro desu. Tattaima itu artinya baru saja. Jadi, tattaima yaita tokoro desu artinya baru saja dipanggang. Kondisinya, rotinya udah selesai dipanggang, udah siap dimakan. Tattaima yaita tokoro desu. Nah, jadi pola kalimat ini tuh tidak sama atau berbeda dengan pola biasa. Yang dimaksud pola biasa itu misalnya, ima yaiteimasu. Saya sedang memanggang. Jadi kalimat saya sedang memanggang, yaiteimasu dengan yaiteiru tokoro desu, itu berbeda. Kalau misalnya ima yaiteimasu, itu berarti saya nanya, kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Ima pang o yaiteimasu. Saya lagi manggang roti. Tapi kalau yaiteiru tokoro desu, itu yang dibahas adalah rotinya. Jadi bukan ngomongin orangnya, melainkan kondisi dari rotinya. Makanya tadi saya sebutkan bahwa fungsi dari pola kalimat ini adalah untuk menjelaskan kondisi suatu peristiwa. Jadi apakah kondisi peristiwa itu akan terjadi,
sedang terjadi, atau baru saja terjadi. Sekali lagi, bukan nanyain kamu lagi ngapain. Kalau misalnya ditanya kamu lagi ngapain, itu nggak bisa dijawab dengan pola tokoro. Jawabnya ya biasa aja. Kalau misalnya lagi belajar, ima benkyou shite imasu. Kalau lagi beres-beres kamar, ima hea o katazukete imasu. Nah, nanti lain cerita kalau misalnya dia nanya kayak gini. Kamu belajarnya udah belum? Nah, itu kalau misalnya kita lagi belajar, ya nih, saya lagi belajar. Jawabnya bisa pakai pola ini. Ima benkyou shiteiru tokoro desu. Jadi seperti itu, perbedaan antara pola teimas biasa dengan teiru tokoro desu. Oh ya, di sini ada sedikit catatan. Pola tokoro ini dia bisa digunakan dengan beberapa kata keterangan. Misalnya pola kalimat ru tokoro, dia sering digunakan dengan korekara atau imakara. Korekara dan imakara itu kan mirip ya, dari sekarang atau mulai sekarang. Kemudian kalau teiru tokoro sering digunakan dengan ima. Ima itu kan berarti sedang. Jadi pas dengan teiru tokoro. Sedangkan pola ta tokoro, dia sering digunakan dengan tataima. Tataima sendiri artinya barusan. Jadi pas, baru saja dilakukan, atau baru saja terjadi. Nah, tapi ketiga pola kalimat ini sebenarnya bisa digunakan dengan ima. Jadi ima itu sebenarnya dia nggak cuma bisa digunakan dengan teiru tokoro aja. Dengan bentuk kamus juga bisa, dengan bentuk ta tokoro juga bisa. Jadi ima ini penggunanya lebih luas. Semua kondisi bisa digunakan. Tidak hanya dengan teiru tokoro aja. Cuman seringnya memang dia digunakan dengan teiru tokoro. Kemudian berikutnya pola kalimat yang kedua yaitu nani-nani tak bakari. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan baru saja. Jadi kurang lebih sama seperti tak tokoro. Pola kalimat ini digunakan apabila pembicara merasa hal tersebut terjadi tidak lama. Jadi tergantung perasaan si pembicara. Kalau dia merasa itu nggak lama, bisa pakai tak bakari. Kemudian dia tidak digunakan untuk sesuatu yang terjadi sesaat sebelumnya. Nah, ini yang beda dengan tak tokoro. Jadi kalau tak tokoro itu digunakan untuk sesuatu yang terjadi sesaat sebelumnya. Jadi baru sajanya itu baru banget. Mungkin beberapa menit yang lalu. Seperti contoh yang tadi, rotinya baru saja dipanggang. Nah, sedangkan tak bakari di sini, dia nggak bisa digunakan dalam kondisi seperti itu. Baru sajanya tak bakari itu, dia agak lama. Bisa dalam hitungan hari, bisa dalam hitungan bulan, atau bahkan mungkin tahun. Misalnya seperti contoh kalimat berikut ini. Kare wa 3月に大学を卒業したばかりです. Sotsugyou shita bakari artinya baru saja lulus. Nah, tapi baru saja lulusnya ini bukan beberapa menit yang lalu, melainkan sudah beberapa bulan yang lalu, atau beberapa hari yang lalu. Kalau di sini, bulan Maret yang lalu, dia baru saja lulus kuliah. 3月に大学を卒業したばかりです. Jadi itu sedikit perbedaan antara tak bakari dengan tak tokoro. Contoh lain lagi misalnya baru menikah tahun lalu. Itu nggak bisa pakai tak tokoro. Harus tak bakari. Atau baru beli minggu lalu. Saya baru beli minggu lalu tapi udah rusak. Nah itu juga nggak bisa pakai tak tokoro. Harus tak bakari. Jadi ingat aja, kalau tak tokoro itu berarti baru sajanya baru banget. Beberapa menit yang lalu. Sedangkan tak bakari baru sajanya relatif lama. Bisa dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, maupun tahun. Tapi teman-teman harus hati-hati, misalnya ketika ditanya, kamu sudah makan atau belum? Jadi kalau ditanya sudah makan atau belum, nanti jawabannya bisa dua. Bisa tabeta tokoro, bisa juga tabeta bakari. Nah, bedanya kalau tabeta tokoro, itu berarti dia barusan banget selesai makan. Mungkin dia masih di kantin, atau masih di restoran. Sedangkan tabeta bakari, mungkin dia udah kembali ke kantor, udah kembali kerja, jadi makannya itu udah selesai agak lama, bukan yang barusan banget. Jadi dalam case-case tertentu, kita bisa aja menggunakan dua-duanya, tergantung dari situasi dan kondisinya. Kemudian satu lagi, pola kalimat yang ketiga, yaitu nani-nani hazu. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan seharusnya. Pola kalimat ini bisa digunakan dengan kata kerja, kata sifat, dan juga kata benda. Kalau kata kerja dan kata sifat i menggunakan bentuk biasa, sedangkan kata sifat na dan kata benda ini berbeda. Kalau kata sifat na pakai na, kalau kata benda pakai no. Ini jangan sampai lupa, karena berbeda antara kata sifat na dengan kata benda. Oh ya, cara penggunaan ini kurang lebih sama seperti baai yang kita pelajari minggu lalu. Jadi hazu dengan baai, cara penggunaannya sama. Contoh kalimatnya seperti ini. Mira-san wa kaigi shitsu ni iru hazu desu. Kaigi shitsu ni iru ada di ruang meeting. Jadi kalau kaigi shitsu ni iru hazu desu,
Artinya seharusnya ada di ruang meeting. Mirasang seharusnya ada di ruang meeting. Oh ya, di sini si pembicara dia tidak tiba-tiba bilang seperti ini. Karena penggunaan hazu itu harus ada landasan dasarnya. Mungkin si pembicara dia tadi melihat Mirasang masuk ke ruang meeting. Jadi seharusnya sekarang dia ada di ruang meeting. Karena tadi saya lihat dia masuk ke ruang meeting. Nah, itu adalah cara gimana menggunakan hazu. Harus ada landasan dasarnya. Meskipun mungkin itu tidak dijelaskan atau tidak diucapkan. Jadi nanti penggunaannya itu agak sedikit berbeda, misalnya dengan kalimat seperti ini. Janji itu seharusnya ditepati. Nah, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia, kita bisa aja bilang seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, tidak bisa menggunakan hazu. Karena dia tidak ada landasan dasarnya. Kalau hazu, dia ada landasannya. Karena tadi saya lihat Mirasang masuk ke ruang meeting, jadi seharusnya dia ada di ruang meeting. Kalau yang kayak kalimat janji itu seharusnya ditepati, hutang itu seharusnya dibayar. Itu semua adalah hal-hal yang bersifat umum, bukan sesuatu yang berdasarkan sebuah landasan. Nanti ada cara lain lagi, bukan menggunakan hazu. Baik, itu dia penjelasan 3 pola kalimat yang ada di bagian bungkei. Berikutnya kita masuk ke bagian reibung, atau contoh kalimat dalam percakapan sehari-hari. Kita mulai dari pola kalimat yang pertama. Moshi moshi, Tanaka desu ga, ima ii desu ka? Sumimasen, densha ni noru tokoro nan desu. Atode kochira kara denwa shimasu. Ini karena ada moshi-moshi, berarti percakapannya di telepon. Tanaka desu ga ima ii desu ka? Dia menyebutkan namanya, saya dengan Tanaka. Ima ii desu ka? Ini maksudnya dia mau minta waktu sebentar. Kalau di bahasa Indonesia itu mirip seperti boleh saya ganggu sebentar? Boleh minta waktunya sebentar? Ima ii desu ka? Intinya yang dimaksud i di sini adalah kondisi waktunya. Apakah bisa saya ganggu? Sumimasen, maaf. Densha ni noru tokoro nan desu. Nah, ini berarti dia baru mau naik kereta. Mungkin dia masih ngantri, atau benar-benar mau masuk kereta. Densha ni noru tokoro nan desu. Intinya dia belum naik kereta, baru mau. Atau de kochira kara denwa shimasu. Nanti saya akan telepon balik. Kochira kara di sini maksudnya dari saya. Kochira kara denwa shimasu. Ini contoh penggunaan tokoro dengan kata kerja bentuk kamus. Artinya baru mau atau baru akan. Kemudian contoh kalimat yang kedua. Kosho no gein wa wakarimashita ka? Iie, ima shirabete iru tokoro desu. Kosho no gein. Gein itu penyebab, kosho rusak. Jadi penyebab kerusakannya, wakarimashita ka? Apakah sudah diketahui? Iie, masih belum. Ima shirabete iru tokoro desu. Maksudnya sekarang sedang dicari tahu. Jadi dia belum tahu penyebab kerusakannya itu apa. Ini lagi dicari tahu. Ima shirabete iru tokoro desu. Karena kondisinya masih dicari tahu atau sedang dicari tahu, maka menggunakan te iru. Ima shirabete iru tokoro desu. Kemudian contoh kalimat yang ketiga. Watanabe-san wa imasu ka? A, tatta ima kaetta tokoro desu. Mada elevator no tokoro ni iru kamoshiremasen. Apakah Watanabe-san ada? A, tatta ima kaetta tokoro desu. Oh, baru saja dia pulang. Jadi dia pulangnya itu barusan banget. Mada elevator no tokoro ni iru kamoshiremasen. Mungkin dia masih ada di tempat lift. Atau maksudnya dia mungkin lagi nungguin lift. Karena dia barusan banget pulangnya. Tattaima kaeta tokoro desu. Jadi karena pulangnya itu barusan banget, nggak bisa pakai tak bakari. Harus tak tokoro. Kemudian contoh kalimat yang keempat, ini yang menggunakan tak bakari. Shigoto wa dou desu ka? Sengetsu kaisha ni haitta bakari nanode, mada yoku wakarimasen. Ini si A nanya, pekerjaan kamu gimana? Sengetsu kaisha ni haitta bakari nanode, karena saya baru saja masuk kantor bulan lalu, mada yoku wakarimasen. Saya masih belum begitu mengerti. Nah, ini contoh tak bakari yang digunakan dengan node. Tak bakari nanode. Jadi tak bakari itu dia memang sering sekali digunakan dengan node. Karena baru saja begini-begini, saya jadi begini-begini. Itu sering sekali digunakan dalam kalimat. Sengetsu kaisha ni haitta bakari nanode, mada yoku wakarimasen. Ini karena baru saja itu udah lama, udah bulan lalu, jadi pakai tak bakari. Tidak bisa menggunakan tak tokoro. Kemudian contoh kalimat yang kelima. Kono video kamera senshu katta bakari nano ni ugokanai desu. Ja, chotto misete kudasai. Si A di sini dia bawa video kamera atau maksudnya itu handycam.
Ini zaman dulu ya, masih ada handycam. Senshu katta bakari nanoni. Padahal baru saja beli minggu lalu. Ugokanain desu. Tidak bisa digunakan. Atau nggak bisa dioperasikan. Maksudnya itu nggak bisa dipakai. Padahal baru beli minggu lalu. Senshu katta bakari nanoni. Jadi selain dengan node, pola tabakari juga sering digunakan dengan noni. Padahal baru saja gini-gini, tapi gini-gini. Jadi teman-teman ingat aja, pola tabakari ini kalau digunakan dengan node dan noni, harus ada na-nya. Tabakari na node, tabakari na noni. Cara penggunanya sama seperti kata sifat na dan juga kata benda. Sebelum node, sebelum noni, harus ada na-nya. Kemudian satu lagi, contoh kalimat yang keenam. Mira-san wa mada desu ka? Sakki eki kara denwa ga arimashita kara, mou sugu kuru hazu desu. Ini si A nanya, Mira-san apakah masih belum? Maksudnya itu belum datang. Sakki eki kara denwa ga arimashita kara, karena tadi ada telepon dari stasiun, mou sugu kuru hazu desu. Seharusnya sebentar lagi dia akan datang. Maksudnya dari stasiun itu, tadi si Mira-san nelpon. Dia ngasih tahu, saya sekarang udah di stasiun nih. Bentar lagi akan nyampe kantor. Nah, di sini si B bilang ke si A. Tadi ada telepon dari Mira-san, katanya dia udah di stasiun. Jadi seharusnya bentar lagi dia akan sampai. Mou sugu kuru hazu desu. Ini contoh penggunaan hazu yang disertai dengan landasan dasarnya. Kenapa dia bilang sebentar lagi seharusnya datang? Karena tadi dia dapat telepon dari Mira-san. Nah, itu kan bisa jadi landasan dasar. Karena tadi Mira-san bilang udah sampai stasiun, sebentar lagi seharusnya dia akan datang. Mou sugu kuru hazu desu. Baik, jadi itu dia 6 contoh kalimat penggunaan pola tokoro, tabakari, dan juga hazu. Berikutnya kita masuk ke bagian kaiwa atau percakapan. Judulnya, Senshu naoshite moratta bakari nanoni mata titik-titik. Ini artinya, padahal minggu lalu baru saja dibenerin, tapi rusak lagi. Mata di sini tuh maksudnya rusak lagi. Ini percakapan antara kakak Riing dengan Tawapon. Percakapannya di telepon. Pertama si Tawapon nelpon, terus diangkat oleh kakak Riingnya. Hai, Gasusa Bisu Center de gozaimasu. Gasusa Bisu Center itu maksudnya gas service center. De gozaimasu ini sama seperti des. Bentuk halusnya des. Biasanya sering digunakan ketika memberikan pelayanan kepada customer. Kemudian si Tawapon bilang, Gasurenji no choushi ga okashin desu ga. Gasurenji itu maksudnya kompor plus oven. Jadi di Jepang itu ada kompor yang sekaligus bisa digunakan sebagai oven. Itu disebut gasurenji. Gasurenji no choushi ga okashin desu ga. Kondisi kompor saya aneh nih. Okashi itu aneh. Donna guai desu ka? Kondisinya seperti apa? Guai di sini maksudnya kondisi dari segi fungsinya. Dia nanya maksudnya yang aneh itu kayak gimana? Apa yang nggak berfungsi? Kemudian si Tawapon bilang seperti ini. Senshu naoshite moratta bakari nanoni mata higa kiete shimaun desu. Jadi padahal baru saja diperbaiki minggu lalu, tapi apinya mati lagi. Mata higa kiete shimaun desu. Kemudian sama Tawapon-san dilanjut. Abunai no de sugu mini kite kuremasen ka? Boleh tolong segera datang untuk mengecek? Sugu mini kite kuremasen ka? Ini pola te kureru yang digunakan untuk memohon. Lebih halus daripada pola te kudasai. Kalau te kudasai kesannya memberikan perintah. Kalau ini memohon. Kemudian kakak Riingnya bilang, Wakarimashita. Goji goro ni wa ikeru to omoimasu. Gojusho to onamae o onegai shimasu. Wakarimashita, baik. Goji goro ni wa, sekitar jam 5, ikeru to omoimasu. Saya rasa bisa pergi ke sana. Maksudnya itu ke rumah si Tawapon-san untuk ngecek. Gojusho to onamae o onegai shimasu. Tolong kasih tahu alamat dan namanya. Terus kemudian sekarang udah jam 5, tapi orangnya nggak datang-datang. Nah, si Tawapon nelpon lagi. Moshi, 5 時頃にガスレンジを見に来てくれるはずなんですが、まだですか? Di sini Tawapon-san bilang, seharusnya sekitar jam 5 ada yang datang untuk ngecek kompor saya. Mada nan desu ka? Apakah masih belum? Maksudnya belum datang. Kemudian kakak Riingnya bilang seperti ini. Moushiwake arimasen. Dochira sama deshou ka? Moushiwake arimasen ini maksudnya mohon maaf atau maaf. Dochira sama deshou ka? Ini dengan siapa? Ini adalah cara yang halus untuk bertanya kamu siapa. Menggunakan dochira sama deshou ka. Kalau kasarnya itu, anata wa dare desu ka? Kamu siapa? Ini yang halus. Dochira sama deshou ka? Kemudian dijawab oleh Tawapon.
tawapon desu. Saya dengan tawapon. Shosho omachi kudasai. Kakarin ni renraku shimasu kara. Mohon tunggu sebentar, saya akan hubungi dulu ke petugasnya. Kemudian setelah selesai menunggu, kakarinnya bilang seperti ini. Omatase shimashita. Ima sochira ni mukatte iru tokoro desu. Ato 10 分 hodo omachi kudasai. Omatase shimashita. Ini biasanya digunakan ketika kita meminta orang lain untuk menunggu. Bisa diartikan maaf telah membuat kamu menunggu, atau terima kasih udah mau menunggu. Jadi mengandung permintaan maaf, juga mengandung rasa terima kasih. Ima sochira ni mukatte iru tokoro desu. Sekarang sedang menuju ke sana. Atau maksudnya sedang on the way. Ima mukatte iru tokoro desu. Ini kata mukatte iru sering digunakan untuk bilang OTW atau on the way. Ini karena ngomongin kondisi petugasnya, kalau nggak datang-datang, maka pakai teiru tokoro desu. Sochira ni mukatte iru tokoro desu. Sekarang sedang on the way ke sana. Atau 10 分 hodo omachi kudasai. Mohon tunggu kira-kira 10 menit lagi. Kata hodo di sini kurang lebih sama seperti gurai. Tapi dia lebih sopan, lebih halus. Dalam bahasa resmi atau ketika melayani customer, lebih tepat menggunakan hodo daripada gurai. Atau 10 分 hodo omachi kudasai. Jadi itu dia beberapa cara menggunakan pola tokoro, takbakari, dan juga hazu. Ketiganya merupakan pola kalimat baru yang sebelumnya belum pernah kita pelajari. Hanya saja untuk pola kalimat tokoro, dia ada kemiripan dengan pola biasa. Misalnya kayak kalimat teiru dengan teiru tokoro. Meskipun artinya mirip, cara penggunaannya sedikit berbeda. Itu aja yang mungkin harus teman-teman perhatikan. Kalau yang lain, takbakari dengan hazu, ini nggak ada yang mirip. Oh ya, mungkin antara takbakari dengan tak tokoro, ini juga mempunyai kemiripan, tergantung dari lama waktunya. Kalau barusan banget, pakai tak tokoro, tapi kalau yang udah lama, bisa menggunakan takbakari. Baik, untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sore dewa, mata.